didn't know. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang tahanan yang akan segera bebas. Dia adalah Draper. Draper ini masuk penjara karena telah terlibat dalam kasus perampokan. Dan saat berjalan menuju ke ruang kepala sipir, beberapa tahanan berteriak dan terlihat kesal saat Draper akan dibebaskan. Hal ini ternyata karena mereka semua adalah korban dari keganasan Draper selama dalam penjara. Saat bebas, Draper terlihat sangat tergesa-gesa. Ia lalu menuju ke sebuah bengkel dan menemukan mobilnya di sana. Setelah masuk dan mengecek isi mobil, ia menemukan alamat dan juga pistol berjenis Magnum dalam mobilnya itu. Sebelum berangkat, ia lalu melihat sebuah foto yang mana nanti kita akan tahu siapa orang yang menemani Draper dalam foto tersebut. Ia kini tiba di sebuah kantor yang sepertinya ini adalah kantor pembiayaan berbasis online alias pinjol, yang mana setelah Draper masuk ke sana, ia pun mendatangi seseorang dan langsung menembak orang itu. Setelah membunuh, Draper lalu pergi. Kemudian terlihat seorang polisi detektif yang di film ini ia disebut sebagai Cop. Cop terlihat sedang menunggu kurir narkoba. Awalnya saya berpikir bahwa ia akan menjebak dan menangkap kurir ini. Ternyata barangnya dipakai untuk dirinya sendiri. Kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Draper terhadap seorang operator pinjol ternyata menjadi kasus yang ditangani oleh Cop. Awalnya seorang detektif wanita yang ada di sana yang bernama Sissy tidak mau berbagi kasus dengan Cop karena Sissy tahu Cop adalah seorang pemabuk. Namun kata Cop, ia sudah diizinkan oleh bosnya untuk membantu Sissy menangani kasus ini. Sekarang kita kembali ke Draper. Ia kini mendatangi seorang yang kita sebut saja namanya Anthony. Anthony inilah orang yang memberikan daftar nama orang yang dicari oleh Draper. Kedatangan Draper adalah untuk meminta daftar baru tentang orang-orang yang akan ia bunuh. Namun Anthony sepertinya tidak mau dan menolak secara halus permintaan dari Draper ini. Dan karena Draper ngotot untuk mendapatkan datanya, maka Anthony lalu menyuruh anak buahnya yang kita sebut saja namanya Samoa untuk mengusir Draper. Namun saat Samoa ini mendekat dan melihat tato Draper, Samoa pun terlihat ketakutan dan langsung kabur. Anthony yang kini juga sangat ketakutan memberikan daftarnya pada Draper secara gratis. Cop dan Sissy sekarang memeriksa file CCTV kejadian kematian operator pinjol yang dilakukan oleh Draper tadi. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Killer. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang dulunya merupakan software engineering, hingga membuatnya menjadi kaya raya dan juga mempunyai pacar yang sangat cantik. Dan saking kayanya, si Killer ini setiap kasus pembunuhan yang ia tangani, ia hanya meminta upah $1. Dan hari itu ia mendapatkan pekerjaan untuk membunuh Draper. Dan ia disewa oleh seorang yang merasa nyawanya sedang berada dalam incaran Draper. Killer lalu bersiap dan kemudian berangkat. Setibanya di alamat yang dimaksud, ia sedang mengawasi daerah sekitar rumah klien. Dan melihat kliennya itu adalah seorang kakek. Di lain tempat, Sissy sudah mengetahui identitas Draper dan juga alasan kenapa Draper sampai masuk penjara. Karena ternyata 10 tahun lalu, Draper dan kakaknya yang bernama Gary merampok sebuah bank. Tertangkapnya Draper bukan pada hari kejadian itu. Karena dengan kemampuan berkendara yang ia miliki, Draper dan teman-temannya berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun setelah beberapa hari dari kejadian itu, keberadaannya diketahui. Dan ia pun diincar oleh kelompok perampok lain. Teman-temannya pun dibunuh. Dan kini hanya tersisa Draper dan Gary. Mereka berdua dipaksa untuk mengatakan di mana tempat uang hasil rampokan itu disembunyikan. Dan dari sinilah Draper melihat wajah orang yang terlibat dalam penyergapannya itu, termasuk operator pinjol yang sudah ia habisi. Setelah diberitahukan di mana tempat uangnya, bukannya dibebaskan, Gary justru dibunuh. Dan Draper pun ditembak. Pelurunya menembus kepala belakang Draper hingga ke pipinya dan ia pun dinyatakan meninggal. Namun Draper menolak untuk mati. Kembali ke Killer yang sedang mengawasi kediaman kliennya, yang mana beberapa saat kemudian muncullah Draper. Draper kembali melihat daftar nama orang yang akan ia bunuh, yang mana itu adalah si kakek, klien dari Killer. Draper pun masuk dan mencari si kakek itu. Kakek ini ternyata pura-pura terlihat lemah. Dan ia juga ternyata adalah seorang kakek mesum.
Dan setelah ia temukan, ia sempat membayangkan jika saat kejadian penembakan dirinya 10 tahun lalu, kakek inilah yang merekam kejadian itu. Dan tanpa berpikir panjang, Draper langsung menembak kakek mesum itu. Saat keluar, Draper mengetahui jika ia diawasi oleh killer. Dan terjadilah tembak-menembak. Pada kejadian itu, Draper berhasil melarikan diri dari killer. Killer lalu menceritakan apa yang baru saja ia saksikan. Ia mengatakan bahwa ia baru saja menghadapi seorang yang tidak punya rasa takut hingga membuatnya dirinya gemetar. Dan selama ini ia menjadi pembunuh bayaran, baru kali ini ia merasa takut. Pacarnya yang cantik pun menyemangati killer dan mengatakan kalau killer pasti akan bisa menyelesaikan tugas itu. Lanjut, Cici dan Cobb kini menyelidiki kematian sang kakek mesum. Cici pun akhirnya bisa menyimpulkan jika pembunuh ini adalah Draper, karena menemukan bukti bahwa saat kejadian penembakan Draper, kakek cabul inilah yang merekam kejadian itu. Namun ada hal yang membuat polisi bingung, yaitu kemunculan seseorang yang mengincar Draper, killer alias pembunuh bayaran. Kemudian Draper kali ini mendatangi alamat selanjutnya, dan itu adalah mantan pacarnya. Kedatangan Draper bukan untuk membunuh. Draper hanya ingin menanyakan tentang anak yang pernah dikandung oleh mantannya itu. Dan Draper mengira jika anak yang baru saja ia lihat di luar tadi adalah anaknya. Namun ternyata bukan. Sang mantan lalu menjelaskan semuanya pada Draper. Mantannya ini ternyata tahu jika Draper sedang berburu untuk balas dendam. Dan ia pun memberikan pesan penyemangat. Kini kita kembali ke Cobb. Cobb mendatangi mantan istrinya yang bernama Marina. Yang mana dulunya Marina ini adalah mantan informan dari Cobb. Cobb meminta pada Marina agar diperbolehkan nginap dan bisa menikmati cinta satu malam bersama mantannya itu. Marina tahu jika Cobb masih bergantung pada barang haram. Marina pun menyuruh Cobb untuk menyerahkan barangnya itu jika ia ingin menginap. Kembali ke Draper, yang mana Draper kali ini mendatangi target selanjutnya, yang merupakan security sebuah bar. Dan target inilah yang menggorok leher kakaknya. Draper pun kini masuk menemukan si security di dalam kamar mandi. Security ternyata tidak kaget dengan kemunculan Draper, dan ia sudah bersiap untuk kejadian hari ini. Namun karena Draper terlalu overpower, maka dengan mudah security ini pun dihabisi. Dan sebelum menghembuskan napas terakhirnya, security ini menyuruh Draper untuk menelepon anaknya dan mengatakan jika bapaknya ini telah menyesal tentang kelakuan masa lalunya. Keesokan harinya, killer dihubungi oleh kliennya dan mengatakan kalau Draper akan muncul di rumah sakit karena targetnya tidak mati. Hal yang sama juga diucapkan oleh Cobb pada Cici. Ia mengatakan bahwa Draper pasti akan menuntaskan pekerjaannya, maka Draper ini pasti akan menuju rumah sakit tempat security ini dirawat. Dan benar saja, Draper yang mendengar kabar jika targetnya masih hidup langsung banting setir dan menuju rumah sakit. Kemudian, Draper yang sudah tiba lalu mencari ruang operasi. Dan saat masuk ke sana, tanpa sepatah kata pun, ia langsung menembak security dan memastikan jika security ini benar-benar meninggal. Cobb yang mendengar suara tembakan langsung menuju ke sana, namun Draper ternyata sudah pergi. Cobb lalu mengikuti petunjuk dari pegawai rumah sakit. Dan saat ia sudah melihat Draper, ia pun langsung menembaknya. Saat sudah terpojok, Cobb terlihat pasrah dan bersiap untuk mati. Draper ternyata tidak membunuh Cobb. Alasannya, Cobb tidak ada dalam list orang-orang yang terlibat pada kejadian 10 tahun lalu. Dan saat di jalan, killer ternyata berhasil menemukan Draper. Di sini, Draper bisa saja membunuh killer. Namun karena killer tidak ada dalam list, maka Draper pun tidak menembak killer yang sebenarnya sudah masuk dalam jangkauan tembaknya. Dan killer justru mengambil kesempatan ini dengan menembak Draper. Draper yang terluka ternyata tidak menuju ke rumah sakit. Ia menuju ke rumah orang tuanya. Dan saking lamanya ia tidak pulang, ia sampai tidak tahu jika ayahnya sudah meninggal. Draper ternyata menyimpan dendam pada ayahnya, karena mengira jika ayahnya lah yang melaporkan lokasi persembunyian Draper dan Carrie. Namun ternyata dugaan Draper salah. Dari sinilah diceritakan
kenapa Draper terlibat perampokan. Yang mana itu bermula dari Gary yang terlibat utang pinjol dan juga cicilan motor yang harus dibayarnya. Hingga membuat Gary nekat merampok bank dan sopir yang biasa membantu Gary tidak bisa bergabung. Maka Draper pun menawarkan diri untuk menggantikan sopir yang sakit itu. Lanjut, di kantor polisi, Cobb mendapat sambutan hangat dari teman-temannya karena ia berhasil mengetahui keberadaan Draper dan hampir saja menangkap Draper. Padahal cerita sebenarnya adalah ia hampir mati karena hal itu. Sisi lalu memperlihatkan pada Cobb jika semua korban pembunuhan dari Draper ini dulunya merupakan banpol rahasia. Sisi mencoba mencari pola dari pembunuhan Draper yang melibatkan banpol ini melalui data yang ia temukan. Setelah dari rumah orang tuanya, Draper lalu menuju ke rumah target berikutnya. Targetnya ini adalah seorang pastor, dan pastor ini terlihat begitu ketakutan saat melihat Draper berada di antara para jemaatnya. Draper pun mengajak si pastor untuk keluar. Si pastor berusaha untuk tidak membunuhnya dengan menyuruh Draper ini untuk bertobat. Namun Draper sepertinya tidak peduli khutbah dari pastor dan tetap akan membunuh. Sambil membaca doa, si pastor pun pasrah. Namun apa yang terjadi? Draper tidak membunuh pastor dan membiarkannya tetap hidup. Killer tiba-tiba datang dan bersiap menembaknya. Draper pun pasrah dan berkata kalau semua urusannya telah selesai. Namun killer mengatakan jika masih ada yang kurang dalam daftar Draper itu. Dan orang yang dimaksud oleh killer adalah orang yang telah menyewanya untuk membunuh Draper. Draper pun sempat berpikir tentang hal itu. Cobb ternyata mengetahui tujuan Draper selanjutnya. Ia kini sudah tiba di tempat Draper berada. Dan lalu menelpon Cici dan mengatakan kalau Draper dan penembak misterius alias killer juga ada di sini. Sisi pun bersiap untuk segera ke sana. Aksi killer pun dihentikan oleh Cobb yang sudah tiba di sana. Ia pun menyuruh killer untuk meletakkan senjatanya. Dan setelah itu, Cobb langsung menembak Draper. Di sini pun diketahui jika penembak Draper pada kejadian 10 tahun lalu adalah Cobb. Sekalipun tidak menyelesaikan misinya, Cobb tetap membayar killer. Sementara Cici kini mengetahui jika semua informan yang terbunuh adalah banpol bawahan dari Cobb. Ia pun kini tahu jika Cobb terlibat dalam kasus Draper. Sementara itu, Cobb yang sedang menelpon Marina mengatakan kalau ia sudah berhasil menyelesaikan kasusnya. Dan belum selesai ia berbicara, tiba-tiba ia ditembak oleh Draper dari belakang. Draper ternyata tidak mati, karena saat ditembak tadi oleh Cobb, pelurunya mengenai logam yang tertanam pada kepala Draper. Draper pun menyelesaikan tugasnya lalu pergi. Sisi yang tiba di TKP kini menemukan Cobb sudah tidak bernapas. Di akhir film terlihat pastor kembali berkhutbah dan Draper membuang abu kakaknya di Sungai Mapili dan film pun selesai. Demikian alur cerita kali ini dan sampai berjumpa lagi pada alur cerita berikutnya.